Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ternak Nesia, sahabat ternak. Lagi kita ada di ladang Indigo Vera. Kita akan review kembali perkembangan dari Indigo Vera ini. Salah satu dari kelebihan Indigo Vera ini adalah tingkat pertumbuhannya yang bagus dan angka kematian dalam usia tanam itu sangat rendah. Jadi termasuk tanaman yang tahan dan kuat. Bahkan ketika ada batang-batang yang patah, selagi dia tidak lepas dari tangkainya, dia akan tetap hidup. Ini saya akan ambil contohnya seperti ini. Jadi ini adalah batang yang patah ya. Selagi dia tidak lepas ya, hanya sekedar patah saja, kita biarkan saja sudah. Nah, karena ini tetap hidup, ini tetap berkembang. Nanti ini akan menguat sendiri nanti. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ada tangkai-tangkai yang rusak ini, ya kita biarkan saja. Nah, pertumbuhan Indigo Vera ini dibanding dengan Clereaceae, perbedaannya salah satunya adalah pada tiap ketiak ini nanti akan tumbuh tunas-tunas dan tangkai-tangkai baru. Ini setiap ketiak daun ini tumbuh lagi tunas, setiap ketiak daun ini tumbuh tunas, ini juga calon bakalan tunas dan seterusnya. Sehingga nanti produktivitasnya berbeda dengan tanaman gamal atau Clereaceae. Kalau Clereaceae cenderung dia lurus saja, dan pada ketiak-ketiak itu dia ada tunas-tunas baru. Jadi ini nanti berkembang ya, dari tunas-tunas ini nanti akan keluar lagi ketiak dan seterusnya, sehingga mempengaruhi terhadap produktivitas tanaman Indigo Vera ini. Di lahan ini sejak tanam saya belum melakukan pemupukan, tapi alhamdulillah perkembangannya relatif bagus ya. Ya mungkin bukan karena Indigo Veranya saja ya, tapi mungkin tanahnya juga kebetulan subur juga. Tapi setidaknya bisa saya sampaikan bahwa tanpa pupuk pun ini sudah bagus, apalagi kemudian ditambah dengan pupuk, wah perkembangannya makin luar biasa nantinya. Nah, ini biar kita semangat untuk terus menabung bang pakan. Ini batang-batangnya alhamdulillah sudah mulai besar-besar. Nah, ini sebenarnya ketika ada pertanyaan kapan sih Indigo Vera itu mulai dipanen, sebenarnya pada saat ini kalau kita mau petik pun nggak ada masalah ya. Jadi kita mau panen itu tidak ada masalah. Hanya kenapa belum saya panen dan kenapa harus menunggu 5 atau 6 bulan, karena saya ingin memastikan bahwa akar-akar itu akan tumbuh kuat dulu ya, sehingga nanti tidak mempengaruhi produktivitas setelah dari tanam. Yang kedua, ini biar batang-batang ini menjadi kuat dan pertumbuhan dari tangkai-tangkai ini lebih banyak lagi. Jadi bisa mengukur produktivitas dari Indigo Vera ini. Kita lihat di sebelah sana hampir sama ya, batang-batangnya ini tambah membesar setelah dilakukan pemangkasan awal ya. Nah, ini saya akan review pemangkasan awal itu bagaimana sih perbedaannya. Nah, ini adalah batang utama yang
saya pelihara sekitar ketinggian 70 cm. Nah, sampai sini ini adalah yang bekas dipotong, itu adalah batang utama. Jadi yang ke samping itu adalah sudah mulai ranting sebenarnya ya. Jadi ada berapa ini ranting yang tumbuh? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di setiap ranting itu ini sudah tumbuh lagi 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak. Jadi ini relatif bagus nih pertumbuhannya. Nah, ini ada penghuninya, ini ada belalang. Tapi kalau sudah tanaman sebanyak ini, ya insya Allah nggak bakalan kuat nih menghabiskan kalau belalang ini. Nah, ketika penanaman di lahan ini memang saya biarkan gamal-gamal itu tidak saya habiskan ya. Jadi saya biarkan, tujuannya adalah agar hama yang ada di gulma itu nantinya tidak pindah ke tanaman indigo vera yang masih baru ya, berdaun sedikit. Jadi kalau sudah pindah ke indigo vera yang masih 30 cm, maka itu bisa merusak tunas-tunas barunya sehingga nanti menghambat pertumbuhannya. Nah, sengaja di lahan ini kan tidak saya bersihkan gulmanya, hanya mungkin di sekitaran yang mau saya tanam saja. Sebelumnya ini saya bersihkan, ya kurang lebih seperti ini. Ini dibersihkan, kita tanami indigo vera. Yang lainnya saya biarkan. Tapi kalau gulma itu sudah sampai menutupi tanaman indigo vera yang masih kecil itu, kita bersihkan setidaknya biar tanaman itu cukup terkena sinar matahari. Dengan sendirinya ini nanti gulma-gulma yang ada di bawahnya tidak bisa berkembang dengan baik ya, karena memang sinar itu sudah tidak sepenuhnya masuk ke tanah gitu ya, sehingga nanti dengan sendirinya pertumbuhan gulma itu yang akan melambat. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, lumayan subur sekali dan batang-batangnya juga gemuk-gemuk. Mungkin nanti setelah panen ini akan saya beri pupuk nanti biar bisa memicu pertumbuhan tunas berikutnya. Sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah informasi bagi teman-teman yang sedang atau telah berencana untuk menanam bang pakan jenis indigo vera ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.